Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Kita sudah masuk di hari kedua di bulan Juni. Tidak terasa ya, sudah 6 bulan dan setengah tahun kita hidup di tahun 2024 ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Mari kita mengucap syukur pagi ini dan mari kita kembali membaca firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 18 dan 19. Efesus pasal 5 ayat 18 dan 19. Saya membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Puji Tuhan. Minggu lalu kita telah belajar bersama-sama bahwa sebagai orang percaya kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saat percaya kita telah menerima karunia Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saat percaya kita telah dibaptis dengan Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus. Saat kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang adalah jaminan bagian bagi kita untuk kita memperoleh seluruh janji-janji Allah bagi kita. Dan setiap orang percaya harus penuh dengan Roh Kudus. Amin. Setiap hari kita harus penuh dengan Roh Kudus. Karena apa? Kita tidak bisa menjalankan hidup kekristenan kita tanpa kuat kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Rohlah yang memberikan kepada kita energi, tenaga, kekuatan, kuasa untuk kita menjalani kehidupan sebagai murid-murid Tuhan. Itu sebabnya setiap hari kita harus dengan rela, dengan sadar menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Setiap aspek kehidupan kita harus dipimpin oleh Tuhan. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, perilaku kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, ini adalah kebiasaan hidup. Ini adalah proses yang harus terus berlangsung dalam kehidupan kita sampai kita tutup usia, sampai kita menghadap Yesus yang telah menyelamatkan jiwa kita itu. Setiap hari tanpa ada jeda waktu, seharusnya kita dipimpin dengan Roh Kudus. Dan pagi ini Bapak Ibu saya akan melanjutkan untuk membahas di ayat yang ke-19 bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, setiap orang yang penuh dengan Roh Kudus, maka hidupnya akan dipenuhi dengan nyanyian pujian kepada Tuhan. Amin. Hidupnya akan dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, sorak-sorai untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Bapak Ibu penuh pujian, penuh sukacita. Bapak Ibu sekali lagi kita akan belajar pagi ini bahwa semua orang, setiap orang yang benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya penuh dengan pujian. Ya, ingat pujian lama itu, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Saat ini Bapak Ibu menyanyi untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari, saya akan melihat lagi ayat yang ke-19. Ayat kita mengatakan seperti ini. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani.
Orang yang penuh Roh Kudus itu harus bisa berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur. Bapak Ibu, kita tahu mazmur. Mazmur itu adalah nyanyian, pujian dalam perjanjian lama. Bagaimana kita bisa berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur? Kita bisa membaca mazmur dan mengatakan, hai saudaraku, pujilah Tuhan, tinggikanlah namanya. Itu berkata-kata dalam mazmur. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia harus berkata-kata dalam mazmur, berkata-kata di dalam pujian, ya, nyanyian rohani. Saya bisa menyamakan kidung puji-pujian dan nyanyian rohani ini. Ya, seperti ada pujian nasihat itu, kalau ketemu saudara seiman yang sedang lemah, mungkin kita nyanyikan pujian, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, saat kita berkumpul bersama-sama seperti ini, ya kita nyanyi dengan semangat, kita tengok kiri kanan kita, monggo sami nderek Gusti. Amin. Amin. Kemudian tidak hanya itu dikatakan, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Orang yang penuh Roh Kudus dikatakan dia bernyanyi, haruslah kita bernyanyi, bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu, saat tadi puji-pujian, Bapak Ibu bernyanyi dengan segenap hati? Bersorak untuk Tuhan? Atau sedang hatinya dingin? Ya. Tadi ada pujian apa tadi yang bersemangat tadi? Ku cinta kau, atau begini, ku cinta kau, kasihmu besar bagiku. Kan enggak, kalau saudara memahami dicintai oleh Tuhan dan mencintai Tuhan, pasti nyanyinya beda, amin. Ku cinta kau, waduh, rahmatmu besar bagiku. Saudara kalau terima rahmat itu gimana ya suasana hati ini ya. Gimana tadi referennya gimana tadi? Sepanjang hidupku kau setia. Saudara, kesetiaan itu barang langka loh sekarang ini. Kalau kita tahu Tuhan setia kepada kita, gimana hati kita ya? Waduh. Jujur, setia itu langka ya, komoditas yang sangat langka. Banyak orang sudah mulai tidak setia. Tapi kalau kita mengenal Tuhan itu setia, seharusnya nyanyinya itu, bersoraknya itu luar biasa ya. Bukan harus yang seperti apa, tetapi hati ini penuh dengan sukacita sungguh. Menyanyi dengan segenap hati. Kenal Tuhan sepanjang hidupku kau setia. Waduh, kira-kira saya bisa masuk Indonesian Idol enggak ya? Jadi sekali lagi, Paulus mengatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan kalau kamu penuh dengan Roh Kudus, hendaklah kamu bersorak-sorai, hendaklah kamu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Ini adalah ciri atau tanda kehidupan dari orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, hidupnya penuh dengan nyanyian, hidupnya penuh dengan pujian. Bapak Ibu saja diingat ya kalau Ibu Gembala besuk begitu ya, dulu sama saya besuk gitu. Kalau ada biasa ya curhat, waktu besuk itu curhat ke Ibu Gembala, tante begini, apa jawabannya Ibu Gembala? Brur, nyanyi brur. Ses, nyanyi. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mengenal kebaikan Tuhan, hati kita penuh dengan nyanyian. Dan kalau kita penuh dengan nyanyian pujian kepada Allah, masalah yang berat sekalipun menjadi ringan sebab kita tahu bahwa Allah itu mengasihi kita. Jadi kata-kata itu muncul lagi di pikiran saya waktu saya membaca ayat-ayat ini. Nyanyi. Jadi nanti kalau saya Bapak Ibu curhat, jawaban saya apa? Brur, ses, om, tante, opa, oma, dek, kak, nyanyi. Puji Tuhan. Dan ingat, bangsa Israel
mengalami kemenangan besar karena mereka memuji Tuhan. Bapak Ibu, tembok Yeriko itu runtuh karena umat Allah memuji Tuhan. Saya yakin kalau kita hidup penuh pujian, kita mengenal Allah, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan Allah kita. Nah, coba kita lihat juga di paralelnya di Kolose 3 ayat yang ke-16. Kolose 3 ayat yang ke-16. Saya sudah membaca minggu yang lalu. Sama ya, kita kemarin belajar bahwa penuh Roh Kudus itu sama dengan penuh dengan firman. Dan orang yang penuh dengan firman, hatinya juga penuh dengan pujian. Kolose 3 ayat yang ke-16. Ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur. Orang yang penuh Roh Kudus, orang yang penuh dengan firman dalam hidupnya, maka ditandai dengan apa? Menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, dan mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bapak Ibu, jelas di sini Paulus mengatakan konsekuensi dari seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, konsekuensi dari seorang yang penuh dengan firman adalah hatinya dipenuhi dengan pujian, hatinya dipenuhi dengan nyanyian rohani. Ya lihat, kalau kita lihat ada saudara-saudara kita sedang nyanyi-nyanyi, itu artinya dia sedang gembira. Atau dia sedang mengalami keberkatan, kan begitu ya. Ya tidak ada orang yang terima uang 1M lalu cemberut aja. Pasti nyanyi sukacita. Ya pasti ada kegembiraan meluap. Orang-orang yang suka nyanyi itu kelihatan gembiranya. Ya, kelihatan dia sedang mengalami sesuatu yang baik dalam hidupnya. Jadi konsekuensi yang pertama-tama bagi seorang yang penuh dengan Roh Kudus adalah hatinya penuh nyanyian. Kalau ibadah-ibadah seperti sekarang ini saat puji-pujian, memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Amin Bapak Ibu. Itu ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi nyanyian yang penuh sukacita, yang penuh semangat adalah bukti bahwa gereja itu penuh dengan Roh Kudus. Nyanyi yang gembira. Saudara, kalau pujian tidak berenergi ya, kalau pujiannya lesu, pujiannya loyo, penyembahannya itu tidak bernyawa, istilahnya seperti itu ya, kita apatis seperti itu, maka sesungguhnya itu adalah dosa. Bapak Ibu, orang yang tidak tahu berterima kasih berdosa tidak? Halo? Berdosa. Kalau kita mengetahui bahwa Allah itu mengasihi kita, Allah itu telah mengorbankan nyawanya bagi kita, Allah memberikan segala berkat rohani yang tersimpan di dalam surga, lalu kita tidak bersuka cita, lalu kita tidak merasa mengucap syukur, bukankah itu dosa? Kalau kita tidak bisa menyadari betapa besar karunia Allah kepada kita, bukankah itu dosa? Saudara, kalau kita tidak tersentuh dengan pengorbanan Yesus, tidak ada ucapan syukur dari hati kita yang keluar melalui mulut bibir kita, berarti kita tidak pernah menangkap kasih karunia Allah itu. Atau mungkin kita tidak pernah ditangkap oleh kasih karunia Allah itu. Kita tidak memahami betapa besarnya kasih Allah itu kepada kita. Makanya mungkin kalau kita sedang apatis ya, kita sedang dingin, kita harus mengakui hati kita di hadapan Allah. Tuhan, ampuni saya sedang dingin ini hati saya enggak bersemangat, saya sedang dalam pergumulan. Dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, Bapak Ibu berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan sukacita kita. Amin. Karena kalau kita memuji Tuhan lalu tidak sukacita, Bapak Ibu senang enggak kalau lihat anak-anak ya, sudah kita kasih hadiah, kita cukupi kebutuhannya, lalu dia melihat kita sudah begini ya. Senang enggak kira-kira?
Kalau pagi-pagi kita bangun tidur, anak-anak tidak menyapa, selamat pagi Pak, selamat pagi Ma. Sehat-sehat ya, gembira lihat papa mamanya. Kira-kira kalau nggak seperti itu kita sedih nggak kira-kira ya? Pagi-pagi udah cemberut, tahu-tahu duduk di meja makan, taruh bukunya, brak gitu, minum gitu, makan. Nggak ada senyumnya gitu. Kira-kira seneng nggak kita? Bapak Ibu, kalau kita saja tidak senang, apalagi Tuhan dengan pengorbanan yang sangat besar itu. Tunjukkan sukacita kita, karena memang kita sungguh-sungguh memiliki pujian dalam kehidupan kita. Coba Roma 14 ayat 17. Roma pasal 14 ayat 17. Ya, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itu diantaranya adalah soal sukacita oleh Roh Kudus. Orang yang memahami keselamatan jiwanya, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, maka akan ada sukacita di dalam hidupnya. Ingat dalam Galatia pasal 5 ayat 22, buah roh diantaranya adalah sukacita, Bapak Ibu. Orang-orang Kristen itu ditandai dengan sukacita. Karena buah roh itu adalah sukacita. Coba lihat lagi Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Perhatikan itu. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita. Wow. Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mengapa orang yang bersukacita bisa berlimpah-limpah dalam pengharapan? Karena orang yang bersukacita dia tahu bahwa dia diberkati oleh Tuhan, bahwa Allah mengasihi dia, bahwa Allah menyertai dia, bahwa Allah penolongnya, bahwa Allah perlindungannya. Makanya tumbuh pengharapan. Orang yang nggak bisa sukacita nggak mungkin memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah itu. Sekali lagi Bapak Ibu, konsekuensi dari orang penuh dengan Roh Kudus adalah pujian kepada Allah, sukacita, damai sejahtera, karena memahami betapa besarnya kasih Allah yang besar itu. Kalau kita tidak dapat bersukacita Bapak Ibu, jangan-jangan kita tidak memahami, tidak mengenal, tidak menikmati kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita. Apakah dengan melakukan perjamuan Tuhan ini kita tidak bersukacita? Tentunya kita bersukacita, amin. Karena kita diingatkan kembali dengan pengorbanan Yesus yang sangat besar. Ketika dia memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Itu seharusnya membuat kita mengucap syukur. Hati kita penuh dengan nyanyian, penuh sorak-sorai kepada Allah yang begitu mengasihi kita. Mari Bapak Ibu, saya akan menegaskan beberapa hal. Yang pertama, perhatikan bahwa nyanyian rohani, nyanyian pujian, sorak-sorai bagi Allah itu berasal dari hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus, berasal dari hidup yang dipenuhi dengan firman Allah. Itu sebabnya jika mungkin kita menyadari bahwa kita kurang sukacita, kita kurang memuji Tuhan, kita kurang menyembah Tuhan, mari kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh, meminta Tuhan membuka mata hati kita, untuk kita bisa lebih melihat kemuliaan Allah yang besar itu. Amin. Mari kita berdoa supaya Allah membuka hati kita, supaya kita bisa melihat karyanya yang agung dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita bisa menyanyi karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Waduh, hati kita terbakar dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita memberi hati kita, pikiran kita makanan rohani,
mengisi pikiran kita dengan firman Allah, dengan kebenaran Allah. Mari kita minta supaya kekayaan firman itu diam dalam kehidupan kita, sehingga lebih lagi kita memuliakan Dia. Dan saat Tuhan memenuhi kita dengan roh-Nya, maka hidup kita akan penuh dengan sukacita, penuh dengan pujian, penuh dengan damai sejahtera. Ya, tidak tahu masalah yang dihadapi apa, pergumulan apa. Nyanyinya itu hati senang, amin. Hati senang di dalam Tuhan. Bapak Ibu senang begini? Amin. Senang pagi ini? Ini kan hari kemenangan, kita merayakan cinta Tuhan loh. Merayakan hari kebangkitan Tuhan loh. Merayakan kemenangan. Senang. Hal yang kedua, perhatikan bahwa nyanyian rohani itu sifatnya harus pribadi dan sifatnya itu harus bersama-sama, Bapak Ibu. Mengapa sifatnya pribadi? Sebab dikatakan seperti ini, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini sifatnya pribadi banget, Bapak Ibu. Kalau saya sekarang ini menyanyi, memuji Tuhan, saya bersorak, itu harus berasal dari dalam hati saya. Pujian yang tidak berasal dari hati, itu bicara soal kemunafikan. Itu bicara soal kebohongan. Kita bisa aja tampak senang, tetapi kalau bukan dari hati, maka itu bukan pujian yang sungguh-sungguh kepada Allah. Makanya dikatakan bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Artinya bahwa pujian itu, nyanyian itu sifatnya pribadi, berasal dari hati kita. Kalau kita mengatakan hati senang, memang hati kita lagi senang. Amin. Kalau kita sedang memuji Allah, karya terbesar. Memang kita sedang memahami hati kita, karya Allah yang besar dalam kehidupan kita. Ya mungkin kita dipaksa oleh teman-teman, ayo nyanyi-nyanyi, ayo wes gerak-gerak. Tapi kalau tidak dari hati, itu pasti beda. Amin Bapak Ibu. Kalau dari hati itu lain. Harus pribadi, makanya mulai dari hati kita. Apakah hati kita sungguh-sungguh diisi dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita memahami kasih Allah yang besar? Apakah kita menerima Roh Kudus sungguh-sungguh dalam kehidupan kita? Mengapa kita perlu sungguh-sungguh memeriksa hati kita, Bapak Ibu, untuk kita memuji Tuhan? Karena saya melihat salah satu perintah yang banyak disampaikan di Alkitab adalah perintah untuk kita bernyanyi bagi Tuhan. Perintah bagi kita untuk bersorak-sorai bagi kita. Mungkin Bapak Ibu berkata, saya enggak suka nyanyi. Bolehlah, ada orang yang memang enggak suka nyanyi. Saya enggak bisa nyanyi. Kalau nyanyi suara saya false. Tapi kita tidak bisa menghindari perintah untuk bernyanyi bagi Tuhan. Amin. Kita enggak bisa menghindari perintah untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Ini perintah Bapak Ibu. Coba kita lihat Mazmur pasal 5 ayat 12. Ada begitu banyak perintah di Alkitab tentang menyanyi, tentang memuji Tuhan. Mazmur 5 ayat 12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Bapak Ibu berlindung kepada Tuhan? Harusnya kita bersukacita. Sekalipun masih pagi dan agak ngantuk-ngantuk. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Waduh, ini luar biasa. Karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Jadi orang yang berlindung kepada Tuhan itu akan bersukacita, bersorak-sorai selama-lamanya. Akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama Tuhan. Bapak Ibu kalau malam-malam berdoa sama Ibu Gembala, sebelum Ibu Gembala tidur langsung apa? Nyanyi. Ya, Doni nyanyi.
Mau berdoa, nyanyi dulu. Oh Bapak Ibu, di kamar Ibu Gembala itu udah seperti KKR pokoknya. Loh bener, kalau nggak percaya ngintip sekali-kali. Apalagi ada pemain gitarnya sudah datang, gandol Gusti, jeng jeng jeng, gandol Gusti, gandol Gusti. Kok kayak Pak Agus ini? Mana Pak Agus? Ini sukacita. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kalau hatinya sukacita gini-gini saudara, sampai lali wis tuwek saudara. Ibu Gembala bisa gini-gini, wah luar biasa. Tapi memang tambah tua, tambah mengucap syukur, tambah bersukacita. Menari-nari untuk Tuhan, kan begitu. Tapi bukan kedagingan loh ya. Tapi karena memang ucapan syukur, memuliakan Tuhan dengan luar biasa. Pak Agus saya sebut namanya jangan marah ya, ntar protes. Maaf ini langsung nyeplos saja. Istri saya paling marah-marah kalau saya nyebut namanya. Kata Cindy, biasa pendeta yang di roasting ya keluarganya. Kalau ngerosting jemaat gawat katanya. Tapi kalau ngerosting Pak Agus tidak gawat Pak Agus. Aman. Coba lihat Mazmur 33 ayat 1 sampai 3. Saya senang membaca ayat-ayat ini. Mazmur 33 ayat 1 sampai 3. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Lihat ini perintah bersorak-sorai untuk orang-orang yang benar di dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Jadi kalau memetik piano harus dengan sorak-sorai. Memetik piano, menekan tuts piano harus sorak-sorai. Bukan ini. Memukul drum harus dengan sorak-sorai, memetik bass, memetik tali gitar dengan sorak-sorai. Amin Bapak Ibu. Ini perintah Tuhan. Mungkin aku tidak usah main gitar ya, tidak usah main gitar. Bernyanyilah. Ya. Carilah teman yang bisa main gitar. Nyanyi sama-sama, memuji Tuhan. Mazmur 95 ayat 1 coba. Saya ingin membaca ayat-ayat ini, saya senang sekali. Mazmur 95 ayat 1. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Kita nggak bisa menghindari perintah ini Bapak Ibu. Mazmur 96 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke sehari. Wow, masih banyak ayat yang seperti itu Bapak Ibu. Ada panggilan perintah untuk memuji Tuhan. Mungkin satu lagi ayat, Mazmur 149 ayat 1. Mazmur 149 ayat 1. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh. Tidak ada alasan. Saya kalau nyanyi bisanya suara 5 Pak Pendeta. Tidak apa-apa suara 5. Suara 7 pun juga boleh. Saya juga bukan penyanyi, sekalipun suara saya bagus. Intinya kita dipenuhi dengan ucapan syukur, bersorak-sorai, terima kasih Tuhan. Ada kegembiraan karena kita kenal Allah kita, karena kita tahu kasih-Nya yang besar kepada kita. Jadi kita perlu menyanyi secara pribadi dari dasar hati kita yang memang dipenuhi dengan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang berikutnya, nyanyian rohani itu sifatnya bersama-sama. Ya. Coba kita baca lagi di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-16 tadi. Nyanyi bersama-sama itu penting sekali ya. Ya.
Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur. Ketika kita beribadah seperti sekarang ini, sambil menyanyikan mazmur, kemudian dikatakan, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya. Jadi ternyata Bapak Ibu seperti tadi saya bacakan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-19, ternyata memuji Tuhan atau menyanyi itu tidak hanya yang merupakan pujian kepada Allah, kan begitu ya. Ku cinta kau, kan kita berbicara kepada Allah, tetapi kita juga bisa berbicara kepada sesama orang percaya. Jangan lelah, monggo sami nderek Gusti, kan begitu. Jadi kita bisa melakukan itu. Dan di sepanjang sejarah gereja Bapak Ibu, gereja itu selalu penuh dengan pujian. Ya, saya tidak mungkin menceritakan sejarah gereja mulai gereja mula-mula, gereja awal itu. Tapi kita melihat praktek pujian itu berlangsung sampai sekarang. Entahkah itu pujian yang sifatnya mazmur perjanjian lama, entahkah pujian yang sifatnya lagu-lagu lama maupun lagu baru. Kita nggak perlu membeda-bedakan, oh ini lagu lama, lagu baru. Karena dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Saudara, yang penting hati kita memuji Tuhan dan pujiannya itu layak, baik untuk Tuhan, untuk kita semua. Maka kita harus menyanyikan itu untuk Tuhan. Di sepanjang Alkitab saya membaca nyanyian itu respon, ya respon yang spontan dari kita menerima berkat Allah. Bapak Ibu ingat ketika bangsa Israel dibebaskan dari orang-orang Mesir, dari kejaran orang-orang Mesir ketika menyeberang Laut Teberau, ada nyanyian pujian yang luar biasa yang disampaikan oleh Miriam. Ya. Jadi ada pujian Bapak Ibu. Coba kita lihat Keluaran pasal 15 supaya kita paham bahwa pujian ini menjadi respon. Keluaran pasal 15. Lihat ayat 1, ya, nyanyian Musa dan Israel. Ya. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Amin. Jadi respon dari kemenangan adalah pujian nyanyian kepada Allah. Wah, syairnya luar biasa. Ya, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Coba kita lihat ayat 20 sampai 21. Ya. 20 sampai 21. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Oh haleluya. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, nyanyikanlah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ada banyak kisah di Alkitab bagaimana berkat Allah itu disambut dengan nyanyian, disambut dengan pujian, disambut dengan tarian. Mungkin seperti yang saya khotbahkan di minggu sore, kita ingat bagaimana Paulus dan Silas ketika di penjara di Roma, dia percaya kecukupan Allah bagi dia, dia percaya kasih Allah bagi dia. Mereka mengucap syukur sebab pembelaan Allah, lalu di dalam penjara dia bernyanyi, memuji Tuhan. Sehingga melalui pujian itu ada gempa bumi yang sangat hebat, sendi-sendi penjara dibukakan. Tuhan membuka pintu-pintu penjara bagi mereka. Dan ada satu jiwa diselamatkan sebab pujian dan nyanyian rohani yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas di hadapan Allah. Amin. Ada kuasa yang besar dalam pujian kita Bapak Ibu. Pujian itu harus pribadi, berasal dari setiap hati kita. Dan kita akhirnya akan menyanyi bersama-sama, memuji Tuhan, memuliakan Allah yang mengasihi kita. Bapak Ibu, maaf kalau saya mengatakan ini. Kalau kita nggak suka bernyanyi, nggak suka memuji Tuhan, jangan-jangan kita nggak suka surga.
Ya. Ono enggak ya gereja yang tanpa pujian? Enggak ada, saudara. Pasti ada pujiannya. Ada enggak ya surga yang tanpa pujian, tanpa nyanyi? Enggak ada, enggak ada. Kita menyanyi sekarang untuk persiapan kita menyanyi-nyanyi dalam kerajaan surga. Amin. Karena surga itu penuh nyanyian. Surga itu penuh pujian kepada Allah. Jadi, sukalah menyanyi memuji Tuhan mulai sekarang. Jangan sampai Tuhan bilang gini, kamu gak usah masuk. Kenapa? Gak suka nyanyi loh. Karena orang yang gak suka nyanyi, gak mengalami kasih karunia Allah, gak mengalami kebaikan Allah, gak tahu mengucap syukur, kan begitu. Coba lihat Wahyu 5 ayat yang ke-9, ada nyanyian yang heran dalam kerajaan surga. Wahyu 5 ayat yang ke-9. Wahyu 5 ayat yang ke-9. Ya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Lihat penghuni surga, orang-orang percaya yang masuk surga itu menyanyikan nyanyian baru untuk Tuhan. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Lihat, di surga itu penuh dengan nyanyian, penuh dengan pujian kepada Allah. Bahkan nyanyian Musa yang tadi itu Bapak Ibu juga tertulis di dalam kitab Wahyu. Coba kita lihat Wahyu pasal 15 ayat 3 dan 4. Wahyu pasal 15 ayat 3 dan 4. Ya, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa. Wow, di surga ini loh menyanyikan nyanyian Musa. Hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu. Ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Nyanyian Musa dinyanyikan di surga. Dan ada begitu banyak variasi nyanyian Bapak Ibu ya. Makanya Paulus mengatakan menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani. Ada bermacam-macam bentuk pujian kepada Allah dan semuanya itu baik. Amin. Yang muda juga nyanyinya dengan nyanyian kontemporer sekarang sangat bersemangat, itu juga baik. Ya, yang lama-lama dengan lagu yang sedikit pelan dengan nada-nada yang sederhana, itu juga baik. Orang tua, orang muda harus bisa saling memahami bersama-sama, saling menerima. Ya, kita yang sudah termasuk usia-usia tua, ya kita juga belajar nyanyikan pujian muda, supaya ketika bergereja kita tidak diam saja. Dan yang muda-muda mengingat juga nyanyian-nyanyian lama, supaya kita bisa bersorak-sorai bagi Tuhan dengan segenap hati secara bersama-sama. Amin. Lalu bagaimana supaya kita bisa memuji Tuhan? Bapak Ibu, ada beberapa saran ya. Ya, sebelum kita beribadah seperti sekarang ini atau dalam momen apapun juga minta kepada Allah untuk menaruh pujian dalam hati kita. Menaruh nyanyian rohani dalam hidup kita. Bahkan sekalipun kita tidak pandai menyanyi. Ya, kita tidak bisa baca not sekalipun. Tuhan berikan pujian dalam hati saya. Amin. Amin. Saat kita bekerja, saat kita sedang melayani, ada nyanyian rohani. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan Engkau baik, kasih-Mu besar, berkat-Mu nyata atas kami. Ya, milikilah ya buku-buku rohani, buku-buku nyanyian yang bagus, bisa membaca, bisa melatihnya kan seperti itu. Kita bisa memiliki HP kan sekarang mau denger lagu apa aja bisa ya. Saya sekarang ini
bawa HP ke gereja, kadang-kadang kalau pas nyanyi, pas lupa syairnya langsung ketik lirik lagu ini, keluar Bapak Ibu. Ya, lirik lagu ini keluar. Itu penting sekali. Ya, siapkan hati untuk memuji Tuhan sebelum kita bergereja. Siapkan hati yang penuh dengan nyanyian, siaplah menyanyi. Kalau perlu tanya sama song leadernya, besok kamu nyanyi apa aja. Gunanya apa? Yang enggak tahu, buka, ketik, bawa catatan, supaya bisa nyanyi. Kalau ngikuti yang muda-muda saya juga enggak ingat kadang-kadang. Bukan enggak ingat, memang enggak pernah nyanyi itu. Tante Feni waktu di Rayon itu nyanyi lagu baru itu. Sama Yesus itu beres kabeh. Aku mengap-ngap, gak ngerti syaire. Tapi untung dikasih catatan Bapak Ibu, dibagi-bagi kertas. Harus seperti itu, supaya kita menyanyi bagi Tuhan bersama-sama. Amin. Nah, kita bersyukur juga sudah ada proyektor ya namanya, LCD. Kapan Bapak Ibu gereja kita punya LED? Coba kita pikir ya, kapan kita punya LED ya yang layar yang besar, yang supaya terang gitu loh. Saya seringkali dapat komplain, kalau buat PowerPoint kok nggak jelas dibaca dari belakang, karena masih LCD Bapak Ibu. Coba kalau kita beli LED, waduh pasti terang. Saya berdoa ada yang digerakkan hatinya untuk, yuk kita beli LED bagi gereja kita, wah luar biasa. Amin. Supaya kalau baca tulisan pujiannya jelas, kalau ada PowerPoint gitu bisa jelas. Ya ini propose ya, ini proposal Bapak Ibu. Proposal melalui mimbar, yuk kita beli LED, sudah enggak terlalu mahal sekarang. Ya, kemudian mari kita melatih diri kita, belajar nyanyi. Ya, belajar nyanyi. Ya, di gereja Ibu Evi seringkali mengadakan pelatihan untuk menyanyi. Ya, belajar not. Ya, saya itu bisa baca not kalau bersama-sama, kalau sendiri tidak bisa. Do, mi, sol, do, mi, sol, do. Loh kok gimana sama? Tapi kalau udah sama-sama saya agak bisa Bapak Ibu. Tapi kalau saya mengingat, wah saya ingat. Apa yang dapat kita simpulkan pagi ini Bapak Ibu? Waktu kita menyanyi memuji Tuhan itu bukanlah waktu kita menunggu teman-teman kita datang beribadah. Tapi waktu kita menyembah Tuhan, amin. Karena memang hati kita mengenal kasih Allah, hati kita mengenal kebaikan Tuhan, hati kita dipenuhi dengan sukacita, pujian, sorak-sorai kepada Allah. Jadi ketika kita menyanyi, itu berasal dari hati yang mengucap syukur kepada Allah. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Ya, menyanyi itu bukan berarti kita dimanipulasi oleh musik emosi kita, tidak. Atau dipaksakan dengan musik-musik yang bersemangat, tidak. Tetapi itu memang dari dasar hati kita. Musiknya sederhana sekalipun Bapak Ibu, waduh, kita pasti akan bersemangat, amin. Bapak Ibu belum pernah ke Papua mungkin ya, kalau ibadah di Papua itu saya pernah di daerah Yapen ya, di Waropen itu hanya pakai ukulele, gitar, kalau nyanyi itu bisa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kok nggak takut sakit semua gitu ya. Tapi kita mau musiknya kayak apapun juga ya, dalam nama Yesus. Yang ini udah ketebak, dingin aja. Bapak Ibu, ini waktu kita menyembah Tuhan, amin. Sebentar kita akan menaikkan lagu, sembah Tuhan, muliakan Tuhan. Penuhlah dengan Roh Kudus, dan bernyanyilah, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, amin. Sama-sama kita berdiri.